Ada orang membunuh seseorang berencana lalu melempar tuduhan ke yang lain. Lalu pura-pura menjadi korban. Allah bukakan dengan cara yang tidak masuk akal. Bayangkan Pak, cara Allah membukakan dengan menyembelih sapi kan tidak masuk akal tuh. Ada memang cara-cara begitu Pak Ibu. Allah membukakan dengan cara, kok begini cara Allah membukanya? Karena kata Allah, wallahu mukhrijum. Allah yang membukakan ma kuntum taktumun, yang kalian sembunyikan itu. Tidak usah khawatir Pak Ibu. Kalau ada orang membunuh seseorang, dia bikin cerita, dia bikin tuduhan-tuduhan macam-macam, skenario macam-macam, Allah bukakan pada waktunya. Allah buka. Ini Allah ceritakan karena nanti akan terus berulang sampai hari kiamat. Pembunuhan-pembunuhan seperti ini dengan rekayasa-rekayasa seperti ini akan terus berulang. Tapi ada kalanya Allah buka pada waktunya dengan cara yang tidak masuk akal. Kalau dulu yang membukanya Baqarah, sapi betina, sekarang mungkin ada lagi sapi betinanya Pak. Ya. Begitu cara Allah canggihnya Pak Ibu. Jadi Allah tuh tidak pernah tidur. Allah tuh tidak pernah diam. Jangan merasa aman berbuat dosa, berbuat zalim. Jangan. Allah akan membuka itu pada waktunya. Dan kita akan dipermalukan di hadapan orang. Kita yang membuka sendiri. Kita sendiri kena kebodohan kita membuka aib kita itu sendiri itu. Pada waktunya Allah itu akan bukakan. Segala macam itu bahagian dari kompetisi. Tapi kan kemudian kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti saya tuntun kalian ke arah yang benar, kompetisi. Makanya ada rambu-rambu nanti dalam berkompetisi di sini. Kalau kita tidak punya kompetisi di sini, Pak, bumi tidak akan seperti kita lihat sekarang. Makanya malaikat, nahnu nusabbihu bihamdika, kami kan bertasbih-tasbih saja. Kata Allah, bumi bukan tempat bertasbih-tasbih, kata Allah. Kalau bertasbih saja penduduk bumi, tidak akan ada mobil, tidak akan ada rumah mewah, tidak akan ada gedung, tidak akan ada semua. Kalau tasbih saja, Bapak Ibu, ketika selesai salat, apa perintah Allah? Fantashiru. Bertebaran, Pak, tidak duduk bertasbih lah. Fantashiru. Kalau duduk bertasbih juga, malaikat tuh. Lebih hebatlah kalau malaikat disuruh ke sini pada kita ibadahnya, Pak. Ngapain kita disuruh? Cuman tugas kita dua. Nah, pembunuhan itu Pak memang sudah diprediksi. Dan itu akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, makanya pembunuhan itu bukan dosa ringan, Pak. Kata Allah, siapa yang membunuh seseorang, fajaza'uhu jahannam khalidan fi. Orang kalau membunuh satu orang, itu kekal dalam neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 67 sampai ayat 74, yang mana ayat ini berisi kisah tentang Bani Israel dan penyembelihan seekor sapi betina. Karena itu nama surat ini Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya sapi betina, yang kata Baqarah itu ada di ayat ini, di Al-Baqarah ayat 67. Nah, penyembelihan sapi ini Pak Ibu, cerita penyembelihan sapi betina ini itu berawal dari terjadinya pembunuhan berencana. Tadi nanti diceritakan di ayat yang ke-72-nya. Kata Allah, wa iz qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang pembunuhan itu, maka terjadilah kegaduhan di kalangan Bani Israel. Lalu Allah yang membukakan tentang siapa pembunuh itu.
Jadi ceritanya Bapak Ibu, awal terjadi penyembelihan sapi betina ini, jadi ceritanya ada seorang yang kaya raya, yang sangat kaya. Dia tidak punya keturunan sebagai ahli waris. Kecuali dia punya ahli waris satu-satunya anak saudaranya. Nah, jadi dia punya saudara, saudaranya pun sudah meninggal dunia, dia punya anak laki-laki. Maka pewaris kekayaan itu adalah anak saudaranya itu atau kemenakannya itu. Tapi kemudian kemenakannya ini tidak sabar, ingin menguasai harta pamannya sesegera mungkin. Nah, pamanku lalu mati deh, lama lo matinya Pak. Awal tidak sabar lah, kan lalu mati-mati deh. Nah, karena harta itu memang fitnah luar biasa kan, harta, wanita, tahta. Jadi pembunuhan itu kena 3 saja, kalau tidak kena harta, atau kena wanita, atau kena tahta. Ya, hanya 3 penyebab pembunuhan itu. Nah, ini karena harta ini. Ya, ada yang kena wanita juga. Nah, itu yang lagi heboh. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu ini ya tidak sabar, ingin mendapatkan kekayaan dengan cepat. Akhirnya dia bunuhlah pamannya ini. Dibunuhnya pamannya untuk menghilangkan jejak, maka jenazahnya dilempar ke kampung musuh kaum sukunya. Jadi Bani Israel ini Ibu ada 12 suku. Yang masing-masing suku ini tidak akur sebenarnya. Ya, sejak dulu mereka begitu tuh, kenapa mereka ketika menyeberang laut, ya, Laut Merah itu 12 itu jalannya itu. Jadi ketika tongkat Musa dipukulkan ada 12 belahannya itu. Masing-masing suku satu jalan. Tidak mau mereka satu jalan itu bersama-sama. Saking jauhnya hati mereka itu. Ketika mereka kehausan di perjalanan itu pulang ke Palestina, minta minum ke Nabi Musa, maka dipukulkan tongkat Musa. Atas perintah Allah, pukulkan tongkatmu ke batu, maka terpancar pula 12 mata air. Ya. Tidak mau mereka minum dengan satu mata air. Tidak. Ini hati mereka ini memang tidak bersatu Pak. Orang Yahudi itu begitu tuh. 12 suku ini saling ya memusuhi juga. Maka yang membunuh diletakkanlah jenazah di kampung suku lain yang menjadi rival ini, suku ini. Lalu mereka bikin apa? Ini bikin cerita ini, dikaranglah cerita. Ya biasalah Pak, orang kalau membunuh tuh kadang bersandiwara untuk menghilangkan jejak. Dikaranglah cerita-cerita. Nah, dikarang cerita bahwa ini pembunuhan dilakukan oleh suku itu, maka tertuduhlah suku itu. Suku itu pun tak terima dituduh, walaupun jenazah ada di kampung mereka. Mereka tidak melakukannya. Akhirnya mereka hampir bertengkar dan hampir terjadi perang. Ini karena masing-masing saling tuduh-menuduh nih. Maka akhirnya salah satu dari mereka yang bijak berkata, alangkah lebih baiknya kita menemui Musa. Kita minta petunjuk kepada Musa agar memberitahukan kepada kita cara menemukan pembunuh orang ini. Baiklah, maka mereka pun bersepakat menemui Musa. Nah, begitu mereka ketemu Musa, maka disampaikan apa yang terjadi. Maka mulailah ceritanya di ayat yang ke-67. Apa kata Musa? Ketika mereka ingin tahu petunjuk bagaimana cara menemukan pembunuh. Iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Jadi kata Musa, Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih sapi. Jadi perintahnya ringan. Pokoknya kalian cari sapi, bahkan baqarah itu dalam bahasa Arab namanya nakirah. Nakirah itu indefinite. Pokoknya lain yang mau jawi. Mau tua, mau muda, mau ketek, mau gapuk, mau kurui, mau warna, tidak penting. Yang penting lah jenis sapi. Sembelih. Nah, tapi menarik juga Bapak Ibu ya, Allah ketika menyuruh menyembelih sapi, bahasanya tazbahu. Dulu Fir'aun menyembelih anak-anak, yuzabbihuna abna'akum. Jadi kalau Fir'aun mendabi orang Pak, nyumutilasi. Yuzabbih, nyodabi, nyokarik, nyoampehen, nyopijak-pijak. Itu yuzabbih namanya Pak. Kejam. Allah menyuruh kita menyembelih sapi tazbah. Bukan tuzabbih, tapi tazbah.
Menyembelih hewan pun harus dengan lemah lembut. Makanya kalau menyembelih hewan, kata Nabi, tajamkan pisaumu. Hingga sekali gorok, tarik, putus nadinya, dia pun tidak merasakan sakit dan siksaan. Itu tazbahu, itu adab Bapak Ibu. Jadi kalaupun hewan kita sembelih tetap tazbahu, bukan Fir'aun. Fir'aun itu yuzabbih. Jadi kata Allah, gampang, kamu kalau ingin cari tahu pembunuhnya, ambil seekor sapi, sembelih. Selesai. Ini kan jelas perintahnya Pak. Tapi dasar Bani Israel ini Pak Ibu tidak mau menerima perintah cepat. Mereka berkilah-kilah. Itu kenapa ayat ini Pak Ibu cerita tentang penyembelihan sapi ini disebutkan setelah Bani Israel di kali yang lain diubah jadi kera. Ayat 65-66 itu cerita Bani Israel yang diubah jadi baruk. Ya, mereka disuruh sembahyang hari Sabtu, perai karajo, tatap menangkap ikan, maka semua diubah sekampung tu jadi baruk sadonya Pak. Ya, sekampung jadi baruk Pak. Itu gara-gara tak pergi sembahyang Jumaat. Sekali tak pergi sembahyang Jumaatnya jadi baruk sekampung tu Pak. Bayangkan Pak, kok kawak diberlakukan Pak kalau banyak baruk bertambah di Jumaat Pak. Ya, semua jadi ini kenapa jadi baruk Pak? Kan banyak binatang lain tuh. Kenapa Yahudi diubah jadi baruk? Kalau binatang banyak yang lain, tapi baruk pilihannya karena perangai baruk sama orang Yahudi. Salah satunya apa? Perangai baruk sama Yahudi. Baruk tu ndak akan patuh kalau ndak dikerasi. Coba baruk tu suruh manjat kerambi, apa ibu orang piaman tahu tu. Us. Nya manjat kata tu nya manung lah Pak. Enak. Nya manjat lah kata cik lain tu nya manung lelik lu. Lah tiba dia te kerambi tu dak kerambi nya ambil wah tadi ulek lu. Enak. Orang lari-lari di bawah ke, tu orang Yahudi coba baruk tu perangai itu Pak. Gitu. Kalau diperintah tidak cepat, itu banyak kilahnya dulu tuh. Ini ceritanya begitu tuh. Disuruh sembelih sapi, tidak langsung mereka kerjakan Pak. Banyak pertanyaannya. Apa kata mereka? Musa, atattakhizuna huzwa? Engkau mengolok-olok kami? Itu Pak. Kami ingin cari pembunuh, kau suruh mendabi jawi. Gara-gara engkau nama tu. Mengolok-olok kami kah engkau? Kenapa mereka mengatakan engkau mengolok-olok kami Musa? Karena begini Pak Ibu, sebelum peristiwa penyembelihan sapi ini, itu Bani Israel sebelum penyembelihan sapi ini Pak Ibu, itu Bani Israel itu menyembah patung anak sapi. Ya. Jadi mereka pernah menyembah sapi, mempertuhankan sapi. Dan sapi itu, anak sapi itu ketika pulang Nabi Musa dari Bukit Tursina itu dihancurkan. Jadi umat Nabi Musa itu pernah syirik menyembah anak sapi, patung anak sapi. Ijil namanya. Innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla. Nah dulu mereka menyembah anak sapi, sekarang suruh menyembelih sapi, kan seperti mengolok-olok mereka. Nah itulah mereka katakan, engkau mengolok-olok kami ini Musa. Kata Musa, a'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah, saya bukan orang bodoh. Jadi yang suka mengolok-olok itu orang bodoh. Biasa tuh Pak Ibu. Kalau ada orang suka mengolok-olok orang, itu biasanya tuh orang bodoh. Kalau orang baik, orang pintar, orang terdidik, tidak mau dia mengolok-olok. Jadi semakin banyak orang mengolok-olok, bahasa kasar Pak, kalau garanya itu, gara kudo, itu tanda orang bodoh. Ya. Kalau gara aku berkelampauan Pak, itu tanda orang tidak terdidik itu. Biasanya begitu tuh. Maka kata Musa, saya berlindung kalau saya termasuk orang yang bodoh. Tidak, ini serius dari Allah. Bayangkan Pak Ibu, perintah Allah pun kata Bani Israel olok-olok. Ya. Ini perintah Allah nih, bukan saya yang perintah, Allah yang perintah. Innallaha ya'murukum. Kata mereka ini olok-olok. Itu hebatnya Bani Israel itu Pak. Allah memerintahkan, dikiranya perintah Allah itu gara-gara olok-olok. Ya. Ada kemarin ustaz yang viral juga Pak ya, yang katanya Allah tidak serius jadi Tuhan. Masya Allah tuh Pak. Ya, keterlaluan itu. Ya, Allah tidak serius ya. Lalu kata mereka, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Musa,
kalau begitu berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu agar menjelaskan itu sapinya seperti apa. Ini memang kurang ajar umat Nabi Musa ni, Pak. Dia berkata, ya Musa, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu. Ya, fad'u lana rabbaka. Bukan Tuhan kita, Tuhanmu. Memang Bani Israel itu memang dari dulu, Pak, sampai hari kiamat memang tidak ada adabnya, Pak. Kepada para nabi pun begitu. Dia minta, ya Musa, tolonglah berdoa. Makanya Pak, coba perhatikan nanti cerita Nabi Musa ini dan umatnya. Tidak pernah umat Nabi Musa memanggil Nabi Musa dengan ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Mereka, ya Musa, ya Musa, ya Musa. Begitu saja tuh. Tidak ada barago Musa adanya, Pak. Itu karakter orang Yahudi itu begitu, tidak bisa menghargai orang. Itu makuk berubah jadi baru tuh. Mau baru kok tidak bisa menghargai orang loh. Ibu kalau pai ke dakek baru tu gak baju rancak nyuci bien mah. Enggak. Itu dibuat mana pejabat ke dakek baru tu nyuci biennya mah. Ya, Pak. Jadi memang baru kok tidak bisa menghargai orang loh. Atau orang Yahudi begitu tuh. Mereka selalu panggil ya Musa, tidak pernah ya Nabi, ya Rasulullah, tidak pernah. Makanya kalau ada kita yang manggil ya Muhammad, Muhammad, itu sama orang Yahudi itu, tidak beradab. Panggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habibana. Panggil begitu, Pak, adabnya begitu. Ini umat Nabi Musa ni, ya Musa, berdoalah engkau ke Tuhan, tolong mintakan ke Tuhanmu, bukan Tuhan kami. Tolonglah jelaskan seperti apa itu sapinya. Turun wahyu. Qala innahu yaqulu innaha bakaratun ya la faridun wala bikrun awanun baina zalika faf'alu ma tu'marun. Allah memberikan petunjuk, kata Musa, sapinya itu tidak tua dan tidak muda. Tidak tua, tidak muda. Awanun baina zalika, antara tua dan muda. Sekarang kerjakanlah. Ini sudah agak mulai berat nih Pak Ibu. Tadi andai mereka lakukan, cari aja sapi selesai. Sekarang udah mulai berat urusannya. Udah ada usianya. Usianya tidak tua, tidak muda, antara tua dan muda. Ini mulai nambah kerajo nama Bapak. Ya. Tapi mereka udah disuruh fa'alu, segera lakukan. Mereka enggak mau juga. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Musa, tolonglah berdoa ke Tuhan engkau balik. Masyaallah ya. Berdoalah ke Tuhan engkau kembali, jelaskan warna sapinya. Seperti apa warna sapinya? Ini memang Bani Israel ini cari-cari kerajo, Pak. Ya, seperti apa warna? Baiklah. Datang lagi perintah, innahu yaqulu innaha bakaratun safra faqi'un launuha tasurun nazirin. Allah berkata, sapi itu warnanya kuning, yang kuningnya itu tidak pekat, yang menyejukkan mata. Ini kuningnya tidak kuning biasa, Pak. Kuningnya kuning yang tidak pekat. Kuningnya itu kalau mata memandang sedap. Nah, pertanyaan begini, Ibu. Bakok warna kuning sapinya, Pak? Kan ada sapi warna putih, ada warna hitam, ada lain-lain dah. Bakok warna kuning sapinya. Kuningnya pun kuning yang sedap. Karena umat Nabi Musa baru menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Emas itu warnanya kuning. Kuning sedap. Maka ibu-ibu jangan nampak ame, senang hatinya. Itu Pak. Kan ibu-ibu kalau nampak ame, senang hati nak. Ibu kok kalau nampak ame, Pak, itu asam urat sehat tuh, Pak. Kalau ibu ada sarang asam urat, sarang kolesterol, Pak, itu pakaian galang enggak 10 ame, Pak, itu asam urat hilang langsung. Gitu. Karena umat dulu istri-istri Nabi kan pada demo, Pak. Ya, istri Nabi pada demonstrasi itu, Bu. Selain Khadijah, ketika Khadijah sudah wafat, istri Nabi itu pada demonstrasi minta ame. Gitu. Karena ibu-ibu di Madinah itu banyak pakai galang ame, pakai cincin ame. Pokoknya orang Madinah itu kayo-kayo lah. Istri Nabi sejak menikah tidak pernah pakai ame. Nah, perangai ibu-ibu kalau pakai ame kan, daki orang rami kan banyak-banyak perangainya tuh. Kalau mau garui tanya modeko gitu ya. Istri Nabi kok tak sabar loh Pak Iko. Ya kan nangis aku dia ibu-ibu tu kan gitu tuh. Kalau orang kena Pak Amin kan nangis tuh.
Maka demo lah kan Nabi minta amin. Maka turunlah surat Al-Ahzab ayat 28 tu. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alina. Kalian kalau pingin emas sini. Minta sajalah. Itu bukit-bukit jadi emas, ambillah. Tapi setelah itu kalian saya ceraikan. Jadi memang amin itu menenangkan hati. Makanya sapi yang dipilih warna kuning. Ya, kuning warna emas tuh. Ya, dan kuningnya bukan kuning biasa, menyejukkan mata ketika memandangnya. Ini udah mulai berat nih Pak urusannya nih. Tadi usianya sudah ditentukan, ndak tua, ndak muda, sekarang warnanya itu kan kuning, dan kuningnya bukan kuning biasa. Kuning yang menyejukkan mata. Udah. Harusnya kalau mereka cari udah selesai urusan. Tapi mereka tetap namanya Bani Israel. Ya. Apa kata mereka? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Musa, berdoalah ke Tuhan engkau balik. Ya. Ini mereka ingin membuat Nabi Musa ni sulit, tapi Allah menyulitkan mereka akhirnya. Ya. Itu sapinya seperti apa sifatnya? Ini kan sapi banyak nih mirip-mirip juga nih, walaupun kuning, walaupun tak muda, banyak juga sapi seperti itu. Seperti apa sapinya? Maka kata Allah, kata Musa, innal baqara tashabaha alaina. Ini sapi banyak yang mirip-mirip nih. Okeylah. Kalau itu nanti dapat petunjuk, baru kami lakukan. Maka turun perintah, innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul arda wala taskil harsa musallamatun la syiyata fiha. Jadi kata Nabi Musa, Allah kasih tahu, Allah memberitahu sapinya tidak pernah dipakai membajak bumi. Dulu orang membajak jo sapi kadang baik ibu ya. Dulu orang membajak kadang jo sapi, kadang jo kabau. Enak. Tak boleh. Sapinya tak pernah dipakai membajak bumi. Tak pernah dipakai bekerja. Tidak pula dipakai menuangi kebun. Dulu orang kabun pe ibu, kalau airnya sulit tu diangkui airnya jo pedati jo apa tu. Yo diangkit air ko dah tak dijawi tu. Tak boleh sapinya begitu. Musallamah, tak boleh sapinya cacat. Korengan tak boleh, mata baciri tak boleh, pokoknya sehat. Gigi tangga tak boleh, telinga sumpiang, pokoknya musallamah, sempurna sapinya. La syiyata fiha, dan lebih hebat lagi, tak boleh ada belang di badannya. Lebih hebat ni Pak. Tak boleh ada belang. Maka kata mereka, faqal al-an ji'ta bil haq. Kalau begitu baiklah, baru engkau benar. Karena dah tak bisa lagi mau ditanya apa lagi. Dah selesai. Fazabahuha wa makadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tidak jadi melakukannya. Karena begitu sulitnya menemukan sapi seperti yang dijelaskan itu. Itulah kenapa Allah perintahkan di surat Al-Maidah 101. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau sudah jelas itu perintah, kerjakan, jangan bertanya lagi karena akan menyulitkanmu, kata Allah. Tuh, di Al-Maidah 101 kata Allah begitu. Kalau sudah jelas itu perintah, jangan bertanya je lain. Itu akan menyusahkanmu. Ibu kok, Bu, bek goreng ikan, lari capek. Jangan tanya lo ikan apa, beko, jangan penyalian je beko. Ikannya Pak, ikan mujair caknya. Alah payah jadi beko tak. Enak. Atau ikan lawi ko banyak Pak. Ikan lawi yang mana Pak? Ikan karangnya. Alah panjang bu mencari beko Pak. Pokoknya asal ada perintah, bek gulai ikan bu, cari si ikan langsung gulai. Jangan tanya-tanya. Makin bertanya makin baik OP ibu. Itu. Nyolah jale. Kalau apa, Bu, tolong minum, ambil saya minum. Jangan tanya lo, teh, kopi, nah, ambil saya minum. Itu. Beko panjang ibu, beko kau bertanya, nyolah jale pertanyaan permintaan tu. Ambil minum, ambil saya leh. Itu. Maka kata Allah, hampir mereka tidak jadi melakukannya. Jadi tidak ada riwayat yang kuat ini bagaimana mereka dapat sapi itu akhirnya, tapi ada sebuah cerita populer. Jadi sapi ini kemudian didapatkan dari seorang anak yatim. Jadi anak yatim ini bapaknya ahli sedekah. Lalu menjelang bapaknya mati, bapaknya kemudian membeli seekor sapi, anak sapi, lalu dilepaskan di sebuah hutan. Kata bapaknya kepada Tuhan, dia berdoa, ya Tuhan, tolong jaga sapi saya ini. Nanti tolong ya sampaikan ke anak saya kalau sudah saya meninggal dunia. Dilepaskan.
Disampaikan ke istrinya bahwa kita punya sapi di sana, saya lepaskan. Nanti kalau anak kita sudah mulai menganjak dewasa, jemputlah sapi kita ke sana. Ini anaknya anak patuh nih Pak. Anak yang berbakti pada ibu bapaknya. Ya bapaknya mati, lalu oleh ibunya karena kita butuh biaya, ambillah jemput sapi di sana. Jadi makanya sapinya tidak pernah membajak bumi, tidak pernah mengangkut air, karena sapi lepas di hutan bebas. Dari kecil sapinya itu bebas. Maka dibawalah sapi itu pulang nih mak, sapinya baiklah kata maknya, bawa ke pasar lah, jual lah. Berapa mak? Jual saja 10 dinar. Itu ceritanya itu. Ya, dibawa lah. Di tengah jalan ada yang mencegat. Kamu yuang mau jajawi. Barang jual. Kecik amak abu 10 dinar. 20 dinar bah. Keciknya. Kecik amak ni 10 tadinya. Pulang lalu deh. Tanya ke amak lu kalau boleh 20 kan, mau jual 20 aja. Apailah, pulanglah. Pulang ke amaknya. Mak, kecil ada orang menawar tadi di jalan 20 yang tawarnya dia waang le jual lah 20 tu lah mahal tu bahasanya ya tu tu mak yo jual 20 dinar beko kau bertanya 20 baiklah pailah balik tiba situ ya jadi ke jual sapi yang iyo tu barang jual 20 cak mak ambo tu 30 baang onde dan tanya ke mak lu caknya cak mak 20 tadi caknya itu ini anak ni jujur sekali tu Pak pulang ke maknya mak ada orang menawar 30 mak dewa ang lai yo tu jual lah 30 tu lai je. Apalah sudah. Baliklah balik. Apa sebut yang ada balik? Barang jual. Kecik amak bu 30 nak betul lah. Beko kau ada yang menawar sapi yang kuat. Ada orang mencari sapi merdeka kuat. Kecian kenyo harago sapi ko dibuka kulit jawi tu beko sabung dibungkui juame sabungku yame tu. Jadi kulit jawi itu sabi-abi kulit jawi itu pembungku yame, ame sebanyak tabungkui kulit jawi itulah harago jawi itu. Nah gitu Pak. Ya, Pak. Ini perintah Allah harus dikerjakan, kalau tidak nanti bahaya. Terpaksa maka ketemu ini sapi dapat, ini betul sapi yang dicari-cari, persis seperti yang diceritakan Musa tadi. Maka berapa kau jual sapimu? Ini sapi ini dijual sebesar onggok sapi ini emasnya. Kalau dibungkus emas dengan kulit sapi ini, semua emas yang tertutup dengan bungkusan kulit sapi ini, inilah harganya. Ya kadang ini perintah Allah harus dikerjakan. Terpaksa mereka mengumpulkan harta itu dan akhirnya apa? Semua kekayaan pamannya tadi habis untuk membayar sapi itu. Karena harus dicari pembunuhnya. Kan yang minta cari pembunuh kan dia yang membunuh tadi. Yang meminta cari tahu pembunuhnya yang membunuh tadi. Maka dia tanggung konsekuensi. Maka harga sapi itu kemudian habislah semua harta yang harus jadi warisan itu, habis untuk membayar sapi tadi. Itu kenapa dia tidak dapat apa-apa. Itu kenapa warisan batal karena membunuh. Begitu cara Allah membatalkan hak warisnya. Kalau ada ayah dibunuh oleh anaknya, maka anaknya kehilangan hak waris. Karena hak waris hilang karena sebab membunuh atau murtad. Jadi kalau bapak saya ya pindah agama, saya kaya mati, bapak saya tidak dapat warisan dari saya karena belum pindah agama. Atau membunuh. Ini dia pembunuh, maka Allah gagalkan dia dapat warisan. Dengan cara apa? Semua harta warisan tadi hanya untuk pembeli sapi untuk anak yatim yang saleh tadi. Akhirnya disembelih, maka perintah Allah ya, fakul nadribu bi ba'diha. Ambil ekornya, pukulkan ke badan yang mati tadi. Jadi diambillah ekor sapi tadi, dipukulkan ke badan orang mati itu, maka dia pun hidup dan berbicara. Dan menyampaikan bahwa yang membunuh dia adalah kemenangan dia sendiri. Jadi memang cara Allah membuka pembunuhan itu ajaib. Jangan pernah Bapak Ibu mengira yang membunuh orang berencana itu tidak akan dibukakan Allah. Allah bukakan dengan cara yang ajaib. Ajan disabui. Jadi pola-pola seperti ini sudah ada sejak dulu. Ada orang membunuh seseorang berencana lalu melempar tuduhan ke yang lain. Lalu pura-pura menjadi korban. Allah bukakan dengan cara yang tidak masuk akal. Bayangkan Pak, cara Allah membukakan dengan menyembelih sapi kan tidak masuk akal tuh.
Ada memang cara-cara begitu, Pak Ibu. Allah membukakan dengan cara, kok begini cara Allah membukanya? Karena kata Allah, wallahu mukhrijum. Allah yang membukakan ma kuntum taktumun, yang kalian sembunyikan itu. Tidak usah khawatir, Pak Ibu. Kalau ada orang membunuh seseorang, dia bikin cerita, dia bikin tuduhan-tuduhan macam-macam, skenario macam-macam, Allah bukakan pada waktunya. Allah bukakan. Dan ini sudah pernah terjadi, Pak. Ini Allah ceritakan karena nanti akan terus berulang sampai hari kiamat. Pembunuhan-pembunuhan seperti ini dengan rekayasa-rekayasa seperti ini akan terus berulang. Tapi ada kalanya Allah buka pada waktunya dengan cara yang tidak masuk akal. Kalau dulu yang membukanya Bakarah, sapi betina, sekarang mungkin ada lagi sapi betinanya, Pak. Ya, iya toh. Dulu yang buka kejadiannya Bakarah, sekarang Bakarahnya lain lagi. Iya toh. Tetap juga Bakarah namanya, makanya Bakarah itu nakira. Bakarah itu umum, tidak jelas sapinya, bisa jadi sapi hakiki, bisa jadi sapi yang tidak hakiki. Tapi Allah bukakan lewat sapi. Begitu cara Allah canggihnya, Pak Ibu. Jadi Allah tuh tidak pernah tidur. Allah tuh tidak pernah diam. Jangan merasa aman berbuat dosa, berbuat zalim. Jangan. Allah akan membuka itu pada waktunya. Dan kita akan dipermalukan di hadapan orang. Kita yang membuka sendiri. Kita sendiri karena kebodohan kita membuka aib kita itu sendiri. Pada waktunya Allah itu akan bukakan. Ini sudah 6:30, mudah-mudahan ada manfaatnya. Simpan dulu pertanyaannya, Ibu-ibu. Kalau ada nanti pertemuan berikutnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.